jika kita tanya kepada anak-anak kecil, anak SD, SMP, atau kepada sahabat-sahabat kita, siapakah pahlawan yang engkau cintai? Siapakah pahlawan yang engkau idolakan? Maka sebagian mereka akan mengatakan, saya mengidolakan Jenderal Sudirman, saya mengidolakan Bapak Soekarno. Kalau kita tanya kenapa engkau mengidolakan mereka? Karena mereka lah yang memperjuangkan kemerdekaan bangsa ini. Mereka mempertahankan tanah air Indonesia. Maka saya mengidolakan mereka. Tahukah engkau, wahai saudaraku? Tahukah engkau, wahai saudaraku? Tahukah engkau, wahai saudaraku, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga berjuang untuk kita. Beliau berjuang dengan harta dan nyawanya, harga dirinya, untuk mengeluarkan manusia daripada kejahilan kepada cahaya Allah Subhanahu wa taala. 23 tahun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berdakwah. 23 tahun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam disakiti oleh orang-orang Quraisy. 23 tahun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan sabarnya mendakwahi manusia, umatnya. Kalau kita membaca sejarah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana mulanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berdakwah. Allah Azza wa Jalla angkat beliau pada usia 40 tahun menjadi seorang Nabi dan Rasul. Maka beliau mengajak manusia untuk masuk ke dalam agama Islam, meninggalkan kebiasaan-kebiasaan jahiliyah, kebiasaan-kebiasaan buruk. Di antara manusia ada yang menerima, dan tidak sedikit pula yang menolak dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan pamannya Abu Lahab menyiksa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Untuk apa beliau bersabar? Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berdakwah, kemudian tiba-tiba Abu Jahal memukulnya. Beliau juga pernah salat dan mengajarkan kaum muslimin, para sahabatnya, dan beliau disiksa, dihina, dicaci maki oleh orang-orang yang tidak masuk Islam pada waktu itu. Tapi beliau bersabar karena beliau berharap kelak akan muncul manusia-manusia yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika beliau ke Taif, berharap beliau dakwahnya diterima oleh penduduk Taif, tapi ternyata harapan tidak sesuai dengan kenyataan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam malah disiksa, dilempari, dihina, sampai-sampai dalam sebuah riwayat disebutkan darah itu mengucur dan mengalir dari kepala sampai kaki Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan beliau bersabar. Ketika itu malaikat Jibril datang kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, wahai Muhammad, jika engkau mau, maka sungguh 2 malaikat sudah menunggu perintah darimu. Jika engkau mau, mereka akan membalikkan gunung itu di penduduk Taif. Tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bukanlah manusia pendendam. Nabi adalah manusia yang sangat cinta kepada umatnya, ingin kebahagiaan untuk umatnya, ingin kesenangan untuk umatnya kita ini. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan tidak. Bahkan aku berharap akan muncul dari mereka orang-orang yang bertauhid, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitulah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, begitu cintanya kepada kita umat Nabi Muhammad, umatnya yang terkadang lupa akan jasa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita mengetahui bagaimana dakwahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan sabarnya beliau dalam berdakwah, mengislamkan manusia, mengajarkan kepada manusia bagaimana mengenal Allah, bagaimana membaca Al-Quran, bagaimana beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Nabi Muhammad lebih layak untuk kita idolakan. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam lebih patut untuk kita cintai, untuk kita banggakan di hadapan semua manusia, untuk kita banggakan di hadapan sahabat kita, dan mengajak mereka untuk mencintai Nabi Muhammad, membanggakan Nabi Muhammad di hadapan anak-anak kita, cucu-cucu kita, agar mereka mencintai Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika mereka sudah mencintai Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan menyadari begitu besar jasa Nabi Muhammad kepada kita, maka segala macam perintah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam akan kita lakukan. Segala macam Nabi minta kepada kita,
yang Nabi ajak kita untuk melaksanakannya, maka akan begitu mudah untuk kita amalkan. Diawali dengan cinta Nabi Muhammad SAW. Saudaraku, anehnya lagi sebagian kaum muslimin yang mengatakan cinta kepada Nabi Muhammad SAW, tapi dialah orang yang nomor satu benci sunnah-sunnah Nabi. Dialah orang nomor satu yang sangat benci kepada ajaran Nabi Muhammad SAW. Banyak di antara kaum muslimin, Nabi SAW jelas-jelas mengatakan kepada kaum muslimin, bagi kaum wanita untuk menutup auratnya. Untuk menutup auratnya, memakai pakaian yang lebar. Jangan sampai membentuk tubuhnya pakaian yang dia pakai. Seorang wanita hendaklah menutup auratnya, jangan sampai menguraikan rambutnya atau menampakkan kaki dan paha. Perintah dari Nabi SAW. Tapi sangat disayangkan, sebagian kaum muslimin dan muslimat, khususnya kaum muslimat, tidak mau berhijab. Kaum mudi-mudi kita meninggalkan yang namanya perintah Nabi Muhammad SAW untuk menutup auratnya. Tapi mereka mengakui cinta Nabi Muhammad SAW. Dan kaum muslimin juga, pemuda-pemudanya atau para orang tua, ayah-ayah, tidak pernah memerintahkan kepada anak putri mereka untuk menutup auratnya. Parahnya lagi, orang-orang yang mengaku dirinya mengetahui ilmu agama, tapi sangat disayangkan, mereka lah manusia yang paling gencar-gencarnya untuk menghalangi manusia, kaum muslimah, untuk menutup auratnya. Bahkan mereka mencaci maki dan mencela, menuduh yang tidak-tidak kepada kaum muslimah yang berusaha untuk menutup auratnya sesuai dengan perintah Nabi Muhammad SAW. Saudara dan saudariku, terutama saudariku, jika Anda belum bisa mengamalkan perintah Nabi untuk memakai atau menutup aurat Anda, memakai pakaian yang lebar dan besar, jangan sampai membentuk, maka janganlah Anda mencaci maki dan menghina mereka yang mengamalkan sunnah Nabi SAW. Begitu juga saudaraku, sebagian kaum muslimin tidak peduli dengan perintah Nabi SAW, dan mereka bahkan memusuhi yang Nabi SAW perintahkan. Seperti masalah jenggot umpamanya, anggap ada perbedaan ulama di situ. Ada perbedaan ulama tentang membahas masalah memelihara jenggot. Tapi ketahuilah bahwa Nabi kita Muhammad SAW itu berjenggot. Jika kita belum bisa mengamalkan jenggot, maka jangan pernah sekalipun kita menghina orang yang mengamalkan sunnah Nabi SAW yang satu ini.